Bukan 50% malah 70% suami meninggal. Saya. Iya. Suasananya. Ajib, ngopi dulu lah kita lah. Emang paling enak pagi-pagi begini ngopi. Gorengannya kagak ada cuman ini. Man, nggak ada gorengan apa man? Kagak nyaut si Firman ya. Tidur kali ya. Padahal udah gue bilangin itu. Jangan tidur pagi-pagi gitu. Nggak dengar apa kata orang dulu. Bangun pagi biar rezeki kita banyak. Gue aja pagi-pagi biar kata-kata kerjaan. Gue ngopi sini biarin. Nanti gue melek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Keren banget nih penampilannya. Ya Allah. Pak Ustaz nggak ngapa-ngabarin ini mau datang. Jadi begini Pak Ustaz. Itu kita kemarin ngelihat di Google tuh di handphone katanya Pak Pramono gratisin tiket Ancol tanggal 27-28. Ternyata Pak saya lihat ya sekarang belum tanggal 27-28. Sempetan ya. Iya. Pokoknya pas banget nih kalau ada Pak Ustaz ini. Sehat Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. 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 Bentar Pak Ustaz ya, kan kagak ada kopinya nih. Man, kopi mana kopi man? Tolong bikinin kopi man. Si Firman kemana ya? Kagak ini ya Firman ya? Lama banget udah tadi panggil kopi hitam. Ustadz udah datang ini kopi. Ustadz, maafin Pak Ustadz ya. Firman kerjaan tidur mulu. Alhamdulillah. Aduh ampun Firman dah. Enak nih ngopi nih. Wah, alhamdulillah. Man, lu yang bener aja. Masa kopi gelasnya begini? Ini gelas-gelas begini gelas iced tea bukan kopi, man. Aduh. Lagi tidur, suruh bikin kopi. Lu maafin Bojat. Sana. Bagus mau. Iya. Sana. Mungkin enggak aja lu. Alhamdulillah. Silakan Bojat. Iya. Kopinya dinikmatin Bojat. Cobain dulu ya. Ya, silakan Bojat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh iya Pak Ustadz. Nih mumpung ada Pak Ustadz di sini nih gitu. Kita lanjutin aja kali ya pembahasan kita yang kemarin tuh. Oh iya siap. Iya. Kemarin itu kan kita sudah membahas sampai ke bagaimana dengan ilmu waris wanita itu jadi termuliakan tuh Pak Ustadz. Iya. Nah, saya penasaran gini Pak Ustadz. Sekarang kan kemarin itu kan saya cuma mendengarkan gitu dari segi keilmuan yang udah Pak Ustadz sampaikan kepada kita semua gitu. Saya pengen tahu gitu, ada gak sih Pak Ustadz pengalaman gitu yang Pak Ustadz alami gitu di masyarakat gitu tentang kejadian yang mengkisahkan seorang perempuan itu jadi keangkat derajatnya gara-gara pemecahan waris yang ada dalam keluarganya dia. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Ya, ini pertanyaan ini menarik ya. Jadi kaum perempuan di dalam syariat kita, dalam agama kita, itu terangkat derajatnya, ya, diistimewakan, dimuliakan. Ya, misalnya kalau dibilang ada nggak contoh kasusnya? Nah, ini contoh kasus yang selalu saya sampaikan. Di mana-mana ada kajian-kajian saya sampaikan karena memang ini saya dapat dari guru saya, pengalaman beliau, dan ini sangat menarik, ya, sangat mengena untuk masyarakat pada umumnya. Yaitu ada peristiwa dulu kecelakaan ya pesawat tuh ya, pesawat ya nggak sebutin lah yang namanya ya. Oh iya siapa Ustaz? Itu meninggal semua itu ya pramugarinya semua yang di pesawat itu meninggal. Nah ini ada seorang dari keluarga dari salah satu pramugari bermasalah ya tentang apa bermasalahnya ini ribut tentang harta peninggalan si pramugari itu. Oh jadi pramugari ini punya harta Pak Ustaz? Ya alhamdulillah dia punya harta banyak dan belum lagi dari perusahaan dia kerja ini dapat apresiasi ya. Dia kerja. Nah ini gara-gara ada uang begini jadi berantem keluarganya. Oh gitu, ya. gitu. Jadi berantem keluarganya. Nah, siapa yang berantem? Nah, pramugari ini belum berumah tangga. Oh masih single berarti posisinya. Berarti siapa ini yang berantem?
Nah, yang berantem berarti orang tuanya, Mm-mm. ayahnya dan ibunya. Mm-mm. Nah, itu kalau secara hukum waris kan memang ayah punya hak, ibu punya hak, Oh, ya. Nah, kalau di Al-Qur'an itu ya Allah tegaskan bagian si ibu kalau uh-uh. si anak ini meninggal tidak punya anak, Oh, belum menikah berarti ya? nah kan belum menikah dia, Uh-uh. berarti kan dia nggak punya anak. Uh-uh. Maka si ibu itu jatahnya adalah sepertiga. Sepertiga, Pak Ustadz. Iya, itu di surah An-Nisa ayat 11. Itu sepertiga Ya. dari total harta warisan Total dari harta yang ditinggalkan oleh Oh. si mayit si ini. mayit itu. Ya, jadi dicek semua hartanya, Uh-uh. nah, totalnya nanti itu namanya warisan. Ya tentunya warisan ini setelah dilunasi hutangnya, Oh, iya. wasiatnya, nah itu udah bersih itu semua, maka untuk untuk ahli waris. Ya. Jadi ada ibunya, ada bapaknya. Nah, kalau berdasarkan aturan Allah di surah An-Nisa ayat 11, ya. Nah, ini saya bacakan ayatnya ya. Iya, Pak Ustadz. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Wali abawaihi itu artinya kedua orang tua, ayah dan ibu, Uh-uh. masing-masing mendapatkan 1/6. Sama berarti. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6. Syaratnya apa? Si mayitnya punya anak. Oh. In kana lahu walad. Kalau si yang meninggal ini punya anak. Uh-uh. Ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Nah kan gitu berarti ya. Jadi yang meninggal punya anak, ayah masih ada, ibu masih ada. Nah, itu diatur dalam Al-Qur'an. Masing-masing ayah dan ibu 1/6, 1/6. Itu Jadi ibunya 1/6, ayahnya 1/6. Nanti sisanya kan untuk anak itu. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, ya berarti sisa untuk anak. maaf, Pak Ustadz. Ya. Anaknya itu untuk jenis kelaminnya apakah mesti laki atau memang laki perempuan? Nah, dikatakan dalam Al-Qur'an in kana lahu walad. Nah, ini kata-kata walad dalam Al-Qur'an ya kullu ma yulad. Enggak mesti laki. Oh. Jadi mesti anaknya laki, anaknya perempuan, yang penting anaknya yang dia. penting anak. Oh, Ya gitu. mau laki mau perempuan itu mempengaruhi nanti. Mempengaruhi bagian ayah, bagian ibu. Ya, jadi kalau ada anak berarti bagian ibunya si mayit ya. Nah, karena mayitnya punya anak, ibunya 1/6, ayahnya si mayit 1/6, masing-masing 1/6. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak punya anak? Ini kasus pramugari ini nih. Kan dia nggak punya anak, dia belum berkeluarga. Nah, kita lanjutin ayatnya. Fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau ternyata si mayitnya tidak memiliki anak, nah kalau tadi contoh yang punya anak. Yang punya anak. Sekarang dijelaskan lagi dalam Al-Quran, kalau si mayitnya tidak punya anak, tapi ada ahli warisnya ayah dan ibu. Artinya si mayit ini masih ada ayahnya dan masih ada ibunya. Ditegaskan dalam Al-Quran, ya, fali ummihi sulus, maka ibunya 1/3. Naik. Jadi naik tuh, Pak Ustadz. Ya. Nah, makanya anak itu mempengaruhi. Ketika ada anak, si mayit punya anak, ibunya 1/6. Nah, ketika nggak punya anak, naik jadi 1/3. Ya kan luar biasa tuh ya. Luar biasa. Nah, kalau dilihat di sini, ya ini aturan Allah. Ternyata dalam prakteknya, ini contoh nih kasus dari guru saya, ternyata si ibu nggak nerima. Si ibu nggak nerima? Ibu nggak nerima. Kenapa saya diberikan 1/3? Tuh ayahnya anak ini diberikan sisanya kan berarti. Berarti 2/3. Ya kalau seandainya kita biar gampang ya. Kalau hartanya 3 miliar. Hartanya 3 miliar. Ini contoh aja ya biar gampang. Kalau 1/3-nya kan berarti 1 miliar. 1 miliar. Ya, kalau harta peninggalannya 3 miliar, sudah dibayar hutang apa segala macam, ada sisa uang si mayit ini 3 miliar. 3 miliar. Ini contoh yang gampang ya. Berarti 1/3-nya ya 1 miliar. Jatah ibunya 1 miliar. Nah, ayahnya kan sisanya 2 miliar. 2 miliar. Ibunya nggak nerima. Nah, iyalah, Pak Ustadz. Ya, kok saya 1 miliar, kok bapaknya dia 2 miliar, sisanya katanya, saya nggak terima. Nah, di sini kata guru saya, maka dalam mengatur waris itu jangan langsung ke angka. Kalau ke angka ya begitu, udah paten. 1/3 itu udah paten dari Allah, nggak bisa dirubah. Nah, maka ada istilahnya investigasi. Nah, itu segala hal nanti ada itunya. Kita mesti pelajari kasusnya. Iya. Ya. Nah, setelah ditanyakan, ya kalau dia bilang nggak adil,
Kalau kata si ibu ini, kata si ibunya, oh nggak adil masa saya sepertiga. Iya dong. 1 miliar, ayahnya 2 miliar. Mana kalau kita bilang ibu jangan menentang hukum Allah. Kan ada ayatnya. Dia kecewa dong. Ya kok hukum Allah nggak adil sih? Kan jadinya begitu masyarakat nanti. Jadi jangan gara-gara hukum waris ini masyarakat orang banyak malah menentang hukum ini. Jangan sampai seperti itu. Maka kita yang diberi amanah untuk mengaturnya harus menguasai dulu, memahami dulu. Jangan langsung ke angka. Kalau langsung ke angka nanti akibatnya bahaya. Bahayanya tadi orang menuduh syariat tidak adil. Iya betul. Ya, kan banyak tuh orang bilang nggak adil tuh, nggak adil. Iya, 2:1 aja anak laki anak perempuan 2 adil. Kan banyak orang bilang nggak adil. Ya, makanya kan kita sudah bahas itu. Mesti didalami dulu, jangan lihat dari kulitnya saja. Ya, ini pun begitu. Kalau cuman dibilang ibu sepertiga, ini ketetapan dari Allah, ibu harus terima. Nggak bisa begitu juga kita. Ya. Maka kita pelajari dulu, ya kita pelajari dulu kasusnya. Memangnya kenapa Bu? Ya, nah, gimana nih ceritanya nih kasusnya anak ibu nih bagaimana? Nah itu biar dia bercerita nanti. Ya. Karena ketika ada informasi ini seseorang, taruhlah kita bilang pramugari ini meninggal, itu banyak udah tuh tersebar itu berita kemana-mana. Pramugari meninggal dengan meninggalkan harta yang lumayan misalnya banyak. Ya ayahnya dengar datang, ibunya dengar datang. Kan banyak orang mengaku saya ayahnya, ibunya. Betul, kan begitu. Pasti ada. Ya. Itu pasti kita telusuri dulu, nggak langsung oh ya kamu ayahnya, gimana ceritanya nanti semua orang ini ayahnya ini gimana. Nah tentunya kan harus ada data-data semua harus jelas. Itu dalam mengatur risk begitu harus jelas semua data-data. Ya, nah, nanti kita tanyakan dulu, ya ketika belum ke angka kita pelajari dulu kasusnya. Nah ternyata ini sini ibu ini bercerita, ibunya si pramugari si mayit ini bercerita. Ini Pak Ustadz, ya. Waktu dia masih bayi ya, masih bayi, ini ayahnya sudah meninggalkannya. Tinggallah saya sebagai ibu bersama bayi saya ini, ditinggalkan sama bapaknya dia. Berarti cerai? Nah iya, dia udah nggak diberi nafkah lagi, udah nggak dipikirkan lagi. Ya, seharusnya kan kalau dalam syariat, ya ayah itu mesti memberi nafkah kepada anaknya. Anak itu kan gak ada bekasnya. Iya. Kalau istri, ya kalau dicerai kan ada bekasnya. Ya walaupun dicerai ya, kalau dia masih masa iddah, itu juga kan tanggung jawab suami. Masih memberi nafkah. Harus beri nafkah, tempat tinggal, nafkah. Ini nanti makanya dalam belajar waris nanti banyak kita memahami fikih nikah ya. Perceraian itu gimana nantinya. Ya, ini tinggalin aja. Ya tinggalin aja. Ya ada anaknya dia nggak pikirin. Maka kata si ibu si pramugari ini, maka saya yang capek ya untuk makan dia. Nanti kalau dia sakit pengobatannya, pakaiannya, nanti dia besar dia mau sekolah nggak dipikirin sama bapaknya. Wajar kalau ibunya ngerasa nggak adil. Saya yang banting tulang lah bahasa dia. Saya banting tulang untuk membesarkan anak saya. Begitu anak saya meninggal. Bapak bilang ibunya cuma dapat 1/3. Ayahnya yang nggak tahu apa-apa dapat sisanya 2 miliar. Adil nggak? Ya enggak Pak. Ya, logika orang juga akan bilang tidak adil kalau begitu. Adil, betul Mas. Ya pasti semua orang bilang ya nggak adil. Kasihan sekali ibunya, ya yang banting tulang. Ya begitu anaknya besar, sudah punya penghasilan, meninggal dunia, ibunya cuma dapat 1/3. Nah, makanya jangan hanya ke angka dulu, ya jangan langsung ke angka, dipelajari dulu. Karena dalam syariat kita, ya tidak hanya mengatur hukum waris, nanti mengatur dalam hukum rumah tangga. Bagaimana itu diatur? Nah kita lihat hukum rumah tangga. Siapa yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak? Siapa? Apakah ibu? Apakah ayah? Nah jelas ayahnya. Ya. Ayah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu aturan-aturan dalam syariat kita tentang kewajiban laki-laki ya untuk memberi nafkah ya suami memberi nafkah kepada istrinya ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya itu jelas diatur dalam syariat kita. Ini berjalan tidak ini aturan ini? Nggak berjalan. Ya nggak berjalan kan berarti yang salah siapa?
yang tidak menjalankannya. Ya. Nah, jadi ketika dia nggak menjalankan syariat ini, kewajiban dia memberi nafkah kepada anaknya tidak dijalankan, ya mestinya dihitung. Ada kalkulasinya. Ya, harus dihitung. Ya, uang makannya sehari berapa, berapa kali makan, 3 kali makan. Nah, itu juga dikonversi, misalnya 20 tahun yang lalu. Ya, ini kan umur 20 tahun lebih ya. 20 tahun yang lalu sebungkus nasi itu berapa? Sekarang berapa? Sampai segitunya, Pak Ustadz? Lah iya kan untuk kita bicara keadilan. Ya, jadi hukum ini jangan apa namanya, ya nanti kan dianggap tidak adil ya. Nah, itu dilihat, dihitung semua nanti untuk pakaiannya. Itu kan bukan kewajiban seorang ibu. Ya, kewajiban ayah, tapi nggak dijalankan. Yang menjalankan siapa? Misalnya ibu yang menjalankan, ibu hitung semua itu. Cuma kan Itulah. begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang kita masih menghitung, kan kejadian 20 tahun itu kan lampau Pak Ustadz ya. Pasti kayak ada anak sakit, itu kalau ada yang terlewatkan bagaimana cara kita? Nah di sini ya kan kita banyak yang nggak paham itu ya, kita anggap biasa-biasa aja sehingga kita nggak mencatatnya. Ya. Nah, ketika orang sudah paham, dia akan mencatat itu pengeluaran-pengeluaran yang bukan kewajiban dia akan catat. Ya. Nanti sewaktu-waktu ada apa-apa, dia udah tinggal buka catatannya. Ada bukti otentik. Ya. Betul. Semestinya begitu. Ya, itu kan jelas itu ya, ayat tentang catat mencatat ya, ayat administrasi itu ada di surah Al-Baqarah itu. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Nah, itu Allah perintahkan catat. Apa-apa tuh catat. Ya. Maka semestinya begitu. Jadi yang tidak wajib dikeluarkan oleh si ibu tapi dia harus mengeluarkan, yang seharusnya kan suaminya, ayahnya si ini. Nah, itu nanti menjadi hutang si ayah. Hutang. Iya kan, dia kan wajib dia nggak jalankan. Dia berarti hutang. Hutangnya ke siapa? Yang mengeluarkan siapa? Ibunya yang mengeluarkan. Bayarkan nanti ke ibunya. Atau ada siapa? Ya, yang mengeluarkan. Bayarkan ke orang yang mengeluarkan biaya yang harusnya dia yang mengeluarkan. Ya, harusnya kan si ayah, dia nggak bertanggung jawab. Giliran ada harta warisan, dia minta saya ayahnya, saya berhak dapat. Giliran bicara hak, dia teriak-teriak, mana hak saya, mana hak saya. Giliran kewajiban, dia pura-pura. Iya. Itu banyak terjadi. Pasti itu, betul banyak. Karena ketika kita cerita begini, itu banyak tuh orang bilang komentar, oh betul, ada banyak orang begitu. Pasti begitu. Ya karena di zaman sekarang itu banyak terjadi begitu ya. Benar. Nggak bertanggung jawab. Karena apa ya? Karena tidak memahami syariat. Ya, mana hak, mana kewajiban. Giliran hak dia nuntut-nuntut, giliran kewajiban dia pura-pura. Iya betul. Ya, maka setelah kita beritahu begini, ya, jadi kalau menurut waris, ibu tetap sepertiga. Tapi apa yang ibu sudah keluarkan nanti akan dibayarkan oleh suami. Dari hasil karena yang itu sisa. hutang suami. Ya. Jadi silakan nanti suaminya dapat sisanya, misalnya ibu dapat suami silakan dia dapat 2 miliar, tapi dia harus bayar hutangnya. Dari masih berapa tahun ibu mengurus anak ini? Untuk tadi itu, untuk makan, pakaian, pengobatan, sekolah. Bisa-bisa 2 miliar kurang itu. Kan bisa suaminya dapatnya ayahnya nih, kan udah bukan suami lagi ya, udah cerai ya. Bisa jadi ayahnya ini ya dapatnya 2 miliar. Ibunya 1 miliar. Contoh yang tadi ya, kalau contoh yang tadi 3 miliar. Itu bisa jadi 2 miliar itu untuk bayar hutang kurang gitu malah. Jadi nombok. Bisa-bisa begitu. Ya, bisa-bisa begitu. Maka kata si ibu, nah kalau begini saya terima Pak Ustaz. Adil kalau begini. Iya, makanya kita bilang dalam menyelesaikan kasus waris itu jangan langsung ke angka. Betul. Karena kalau langsung ke angka, ini kasusnya kalau langsung ke angka seperti ini. Ya, banyak di masyarakat orang berteriak tidak adil, tidak adil, tidak adil. Loh, kalau seakan-akan bilang tidak adil, seakan-akan hukum Allah ini yang dituduhkan tidak adil. Apakah Allah tidak adil? Ya, Allah Maha Adil. Ya, jadi kitanya nggak paham. Ya, karena langsung melihat kepada angka. Ya kalau ngeliat, ya begitulah kejadian kalau kita langsung melihat ke angka. Ya, nah itu jadi itu contoh ya, contoh kasus yang itu biasa itu ya kita selalu sampaikan. Kenapa? Karena memang mengena dan banyak kejadian itu di masyarakat. Ya, maka nanti dalam
perjalanan hidup rumah tangga itu kan suami istri tadi itu. Iya, suami istri. Iya. Betul. Yang walaupun sudah pisah tapi punya anak kan tetap anaknya. Heeh. Maka dalam perjalanan rumah tangga nanti, ya ketika ada suami, ada istri, nah ini kan mesti tahu ya, seperti yang sudah kita jelaskan lah di Betul. kesempatan yang lalu, bahwa mencuci, merawat anak, Bukan apa segala macam kewajiban pekerjaan rumah tangga itu kan bukan kewajiban istri. Betul, Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau sementara istri mau mengeluarkan, ini kan silakan saja. Itu kebaikan, Betul. bukan kewajiban. Betul. Ya. Nah, maka sebaiknya dicatat. Ya, walaupun itu kebaikan ya. Betul. Dicatat. Ya, khawatirnya nanti kalau kejadian ternyata suaminya mau nikah lagi. Kan boleh suami istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4. Nah, ini istri yang pertama sudah banyak berkorban. Betul. Ya. Untuk apa, bahkan kasih modal suaminya. Karena ini banyak juga kejadian. Pasti. Ya, begitu suaminya sukses, nikah lagi dia. Itu pasti udah dipastikan itu bikin puyeng Pak Ustadz itu pasti itu buat investigasi. Banyak soalnya istrinya. Iya, jadi si istri ini nanti kalau misalnya nih suami meninggal. Istrinya 1, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, sama bagiannya. Tetap sama. Sama. Jadi 1/3 itu dibagi 4. Kalau istri bukan 1/3. Oh, bukan. Kalau suami meninggal dia punya anak kan 1/8. Oh, 1/8. 1/8 istrinya 1, ya 1/8 buat itu sendiri. Oh, buat sendiri. Kalau 1 istrinya. Oh. Kalau istrinya 2, 1/8 untuk dibagi 2. Bagi 2. Nah, kan kecil. Kalau istri 3, 1/8 untuk dibagi 3. Oh, pantas kagak ada yang mau setuju jadi poligami, Pak Ustadz, kalau begitu ceritanya. Semakin kecil. Istri 4, ya 1/8 untuk dibagi 4. Ya, nah itu kalau hitungan matematiknya angkanya. Maka nanti dilihat perannya, jasanya. Nah, makanya tadi saya bilang catat. Betul. Nah, cuma kan gini Pak Ustadz. Iya. Dari cerita kasus yang Pak Ustadz contohkan kepada kita semua nih, saya yakin pasti pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kita ini pasti ngalamin kejadian kayak begitu. Cuma kan rata-rata bisa kita artikan tuh rata-rata nggak ada yang nyatet. Kira-kira kalau dari segi agama gitu, ada gak standarisasi kebijakan? Contoh misalkan kayak dari kasus pramugari tadi, nih ibunya nggak sempat nyatet. Jadi itu standarisasinya bagaimana? Apakah dibuat-buat aja catatan itu atau kita ambil kebijakannya, misalkan contoh nih anak kuliah sampai kuliah nih, udah kita hitung biaya pendidikannya aja, terus makan kita hitung biaya makannya, jelas-jelas aja kita hitung gitu. Yang nggak jelas kita nggak masukin atau gimana Pak Ustadz? Ya, jadi di sini kembali kepada keimanan ya. Nah, kepada keimanan. Artinya kalau orang beriman itu dia nggak menjalankan kewajibannya, nanti dia berurusan di akhirat. Oh. Ya, nah, kewajiban memberi nafkah nggak dijalankan, nanti kamu tanggung di akhirat. Kalau mau selesaikan di dunia, ya selesaikan di dunia, itu lebih baik. Ya, maka ada aturan ya, diatur dalam kompilasi hukum Islam ketika suami istri itu, maka nanti ada namanya harta gonogini, harta bersama. Ya, nah itu harta bersama itu karena apa? Dilihat itu tadi peranan istri, jasa istri. Maka kalau ya suami meninggal, kalau kita kembali kompilasi hukum KHI ya, nah, itu nanti si istri dapat bagian dulu. Dikatakan tuh harta gonogini atau harta bersama itu 50%. Nah, kemarin Pak Ustadz sampaikan kepada kita. 50% itu bukan warisan. Nanti warisan lain lagi. Nah, itu ya sempat kita nanya itu ya kepada tim ahli itu ya. Saya lupa namanya ya, profesor siapa itu. Ketika ada seminar kita tanya kenapa begini nih ya. Ya karena itu pertimbangannya adalah keadilan ya. Keadilan. Jadi langsung aja dia menulis angka 50%. Ya. Walaupun dalam perjalanan hidup ya bisa jadi enggak 50%. Bisa jadi yang seperti kita bicarakan, bisa jadi 70%, bisa jadi 80%. Ya, tapi dalam peraturan sudah dibuat 50-50. Itu mungkin karena HAM juga kali Pak Ustadz ya. Hak asasi Iya, manusia karena itu kalau nggak digitukan nanti ya kan nggak ada sumber hukumnya nanti kalau kita mau berlakukan dari mana, kalau bermasalah ya di pengadilan ya nggak ada acuannya ya. Kalau